Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Marsi dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 06500 21338. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir saya membuat aplikasi dari mata kuliah pemrograman web. Aplikasi yang saya buat yaitu website pengiriman barang. Mengapa saya mengambil tema pengiriman barang? Karena ayah saya membuka usaha tentang di bidang pengiriman barang. Jadi saya mengambil tema pengiriman barang ini dari usaha ayah saya. Seperti itu. Lanjut. Eh, Pertama ada latar belakang. Di era sekarang, informasi yang akurat dan cepat sangat dibutuhkan. Salah satunya kebutuhan informasi pengiriman barang berbasis web. Pengiriman barang adalah kegiatan utama di setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang. Customer atau perusahaan barang di era sekarang memerlukan suatu aplikasi pelacakan atau tracking pengiriman barang berbasis website yang bisa menghasilkan informasi pengiriman barang yang cepat dan akurat. Dalam bidang pengiriman barang, sebaiknya sistem website dapat memberikan kebutuhan pelacakan tracking terhadap barang yang telah dikirimkan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana membuat website pelacakan atau tracking pengiriman barang yang bisa memberi kemudahan kepada customer dan perusahaan pengiriman barang untuk mengetahui keberadaan barang yang telah dikirim, seperti lokasi terakhir barang saya ada di mana, apakah sudah dikirim atau telah sampai di kota tujuan atau masih ada di gudang, seperti itu. Selanjutnya di sini ada user requirement. Ada 3 aktor, pengirim, sistem, dan admin. Di pengirim ini ada deskripsi kebutuhan penggunanya ada 8. Yang pertama, pengirim melakukan order pengiriman barang. Yang kedua, pengirim dapat melihat tujuan kota untuk mengirim barang. Yang ketiga, pengirim mengisi data diri, data barang, dan tujuan pengiriman. Yang keempat, pengirim menerima surat tanda terima pengiriman barang atau invoice dan nomor resi. Yang kelima, pengirim melakukan pembayaran yang ada di invoice. Yang keenam, pengirim mengecek status barang yang dikirimkan dan melihat perkiraan waktu sampai. Yang ketujuh, pengirim menerima barang yang telah sampai di kota. Yang kedelapan, pengirim mengkonfirmasi penerimaan barang. Seperti itu. Lalu yang kedua ada aktornya sistem. Deskripsi kebutuhan penggunanya juga ada 8. Yang pertama, sistem menerima order pengiriman dari pengirim. Yang kedua, sistem membuat form order yang berisi data pengirim, data barang, dan tujuan pengiriman. Yang ketiga, sistem memverifikasi data form order yang dikirim oleh pengirim dan mengirim data form order ke admin atau operasional. Yang keempat, sistem membuat surat tanda terima atau invoice dan mencetak nomor resi untuk pengirim. Yang kelima, sistem menerima pembayaran dari pengirim. Yang keenam, sistem mengirim tanda terima barang ke admin atau operasional untuk dikirim di barangnya untuk dikirim. Yang ketujuh, sistem memberikan fitur tracking agar pengirim bisa melihat status barang dan waktu perkiraan sampainya. Lalu yang kedelapan, sistem menerima konfirmasi penerimaan barang dari pengirim. Lalu selanjutnya aktor admin, deskripsi kebutuhan penggunanya ada 6. 1. Admin login untuk masuk ke sistem pengiriman. 2. Admin menerima data form order dari sistem yang berisi data pengirim, data barang, dan tujuan pengiriman. Dan yang ketiga, admin mengirim info tarif barang ke pengirim. Yang keempat, admin menerima surat tanda terima barang yang ingin dikirim. Yang kelima, admin melakukan pengiriman barang ke alamat pengirim dengan armada yang tersedia. Dan yang keenam, admin menerima konfirmasi penerimaan barang dari pengirim. Seperti itu. Lanjut. Ini ada flowchart diagram saya. Ada 3 aktor lagi seperti yang ada di user requirement, pengirim, sistem, dan admin. Alurnya pengirim mengorder pengiriman, lalu sistem menerima order pengiriman tersebut, lalu admin login ke sistem. Lalu sistem ini membuat form order, lalu diterima oleh sang pengirim. Lalu pengirim mengisi form order tersebut yang berisi seperti data pengirim, data barang, dan tujuan pengiriman. Lalu setelah dibuat, sistem menerima data pengirim dan data barang. Lalu setelah itu admin membuat
tarif barang setelah melihat sistem sudah menerima data pengirim, data barang, dan tujuan pengiriman tersebut. Lalu sistem membuat surat tanda terima. Lalu surat tanda terima itu juga diterima oleh admin, juga menerima surat tanda terima yang dibuat oleh sistem. Lalu sistem membuat invoice pengiriman yang diberikan ke pengirim. Lalu pengirim menerima surat tanda terima dan nomor resi barang tersebut. Setelah itu, setelah sistem membuat invoice pengiriman, lalu admin menerima data pengirim dan invoice tersebut. Lalu admin mengirim barang ke alamat pengirim. Setelah itu mengirim barang ke pengirim menerima barang, lalu menandatangani surat tanda terima barang. Lalu sistem juga menerima konfirmasi tanda terima barang dari sang pengirim, seperti itu. Lalu lanjut, data flow diagram. Ini data flow diagram level 0 saya, ada 2 aktor, pengirim dan admin, lalu ada sistem informasi pengiriman. Lalu jadi pengirim mengirim data pengirim, data barang, tujuan kota, dan konfirmasi ke sistem. Lalu pengirim menerima info data pengirim, status barang, dan invoice pemesanan dari sistem. Lalu juga admin login ke sistem, mengisi data admin, dan verifikasi pemesanan pengirim. Lalu sistem juga mengirim info data pengirim dan info status barang ke admin. Begitu. Lalu ini yang level 1, data flow diagram level 1-nya. Proses pertama, admin login admin. Lalu data admin, setelah login, data admin tersebut tersimpan di data pengiriman atau database. Setelah itu admin menerima info login dan verifikasi data. Lalu admin mengirim data admin, data kota, dan data tarif ke sistem. Lalu sistem mengirim info pengirim dan info barang ke admin. Kenapa admin bisa menerima info pengirim dan info barang dari sistem? Karena pengirim juga mengisi data pengirim dan data barang ke sistem, lalu menerima info kota dan info tarif yang telah dikirimkan oleh admin. Begitu. Setelah itu di sistem pengiriman ini masuk ke database yang berisi data pengirim, data barang, data kota, dan data tarif. Setelah di sistem ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu ada data kota, pengirim, ada 3 entitas, kota, pengirim, dan barang. Lalu 3 entitas ini masuk ke proses pengiriman. Di proses pengiriman ini pengirim menerima invoice pengiriman dari proses pengiriman, lalu pengirim mengkonfirmasi pengiriman tersebut. Setelah pengiriman langsung masuk ke laporan. Di laporan ini pengirim menerima status barang yang dikirim oleh laporan, dan juga laporan juga mengirim info laporan dan info status barang ke admin. Lalu admin mengkonfirmasi laporan tersebut yang dikirimkan oleh proses laporan ini. Seperti itu. Lalu lanjut, ada entity relationship diagram. Ada 5 entitas: pengiriman, barang, kota, data pengirim, dan pengirim. Data pengiriman dan pengirim. Pengirim ini ada 3 atribut, yaitu nama pengirim, ID pengirim, dan alamat pengirim. Dan yang menjadi key atributnya itu ID pengirim. Lalu di atribut nama pengirim ini memiliki composite, yaitu ada 3 composite, yaitu first name, middle name, dan last name. Lalu pengirim ini memiliki relationship one to many ke pengiriman, ke entitas pengiriman. Jadi seperti pengiriman hanya dapat menerima satu pengirim. Pengirim hanya dapat melakukan satu pengiriman, tetapi pengiriman dapat menerima banyak pengirim, seperti itu. Lalu di entitas pengiriman ini memiliki 6 atribut, ada nama barang, berat barang, kode pengiriman, total biaya, alamat penerima, dan nama penerima. Yang menjadi key atributnya adalah kode pengiriman. Lalu di atribut nama penerima ini memiliki composite, yaitu first name, middle name, dan last name. Lalu di pengiriman ini memiliki ada relationship dengan data pengiriman.
yaitu many to many. Jadi pengiriman memiliki banyak banyak pengiriman dapat memiliki satu data pengiriman pengiriman memiliki banyak data pengiriman, lalu dan juga data pengiriman bisa juga memiliki banyak pengiriman seperti itu. Jadi di data pengiriman ini memiliki 6 atribut, ada data admin, data barang, data pengirim, data kota, ID data barang, dan data tarif seperti itu. Lalu di pengiriman ini juga memiliki relationship dengan entitas kota, yaitu many to many. Jadi satu pengiriman bisa mengirim ke banyak kota, dan di satu kota bisa mengirim di satu kota bisa menerima banyak pengiriman seperti itu. Di entitas kota ini ada 2 atribut, ada tarif dan ID kota, dan yang menjadi key atributnya adalah ID kota. Lalu di pengiriman ini memiliki relationship juga dengan entitas barang, yaitu one to many. Jadi satu pengiriman memiliki banyak barang, tetapi satu barang ini hanya dimiliki oleh satu pengiriman gitu. Jadi pengiriman bisa mengirim banyak barang, tapi satu barang hanya bisa dikirim oleh satu pengiriman seperti itu. Banyak barang bisa juga banyak barang dikirim oleh satu pengiriman seperti itu. Oh ya, jadi tadi saya kurang strict di ini ya, pengiriman dan data pengiriman. Jadi maksudnya pengiriman ini di satu pengiriman disimpan di banyak pengiriman disimpan oleh satu data pengirim, dan juga satu data pengirim ini bisa menyimpan banyak pengiriman seperti itu. Jadi satu pengirim disimpan oleh banyak pengiriman ini disimpan oleh satu data pengirim. Di satu data pengirim ini bisa menyimpan banyak pengiriman seperti itu. Ini ARD saya, dan setelah itu selesai. Ada sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih belum lancar dalam menjelaskan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.